Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Asmidi, Kepala SMP Negeri 3 Simpang Hilir. SMP Negeri 3 Simpang Hilir terletak di Jalan Provinsi Sukadana, Teluk Batang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Pada era globalisasi saat ini dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemampuan literasi dan numerasi menjadi keterampilan dasar yang sangat penting bagi siswa. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman, penalaran, serta kemampuan untuk mengolah informasi secara kritis. Begitu pula dengan numerasi yang melibatkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, serta menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan literasi dan numerasi sangat penting untuk dilakukan dengan gerakan sadar literasi. Situasi dan kondisi di SMP Negeri 3 Simpang Hilir berdasarkan hasil refleksi kepala sekolah bersama guru adalah rendahnya minat baca siswa, rendahnya minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan konsep matematika, kurangnya pemahaman guru terhadap pentingnya penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran, kurangnya fasilitas penunjang kegiatan literasi, belum optimalnya fungsi perpustakaan sekolah sebagai tempat untuk meningkatkan minat baca siswa, dan belum optimalnya pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Hasil analisis rapor pendidikan juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu, tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana cara meningkatkan minat baca dan minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan konsep matematika, mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah, serta mengoptimalkan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka kami melakukan gerakan sadar literasi. Gerakan sadar literasi dilakukan dengan menyediakan pojok baca, lingkungan kaya teks, optimalisasi fungsi perpustakaan, dan optimalisasi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Kegiatan yang pertama adalah menyiapkan pojok baca. Pojok baca kelas merupakan suatu area di dalam kelas yang disediakan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Area ini diisi dengan beberapa buku bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Buku-buku tersebut diperoleh dari perpustakaan sekolah, koleksi-koleksi buku dari siswa dan guru yang dengan sukarela memajangnya di pojok baca. Untuk meningkatkan minat baca siswa melalui pojok baca, maka buku-buku yang ada di pojok baca diganti secara periodik setiap sebulan sekali. Selain itu, siswa juga diberikan penghargaan bagi yang mampu untuk menceritakan isi buku bacaannya di depan kelas. Dengan adanya pojok baca di kelas 9A, saya lebih semangat membaca bersama teman-teman saya. Ayo membaca! Kegiatan yang kedua adalah lingkungan kaya teks. Lingkungan kaya teks merupakan lingkungan sekolah yang menyediakan berbagai teks bacaan yang dipajang di luar ruangan kelas. Lingkungan sekolah kaya teks diharapkan dapat membiasakan siswa untuk membaca dan memperoleh informasi saat berada di sekolah. Selain itu, lingkungan sekolah kaya teks juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasinya. Dengan menggalakkan lingkungan sekolah kaya teks, diharapkan dapat membiasakan siswa untuk membaca, memperoleh informasi, dan menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang ketiga adalah optimalisasi fungsi perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan berbagai buku bacaan seperti buku teks, buku referensi, kamus, buku biografi, atlas, dan buku-buku lainnya yang mendukung kegiatan pembelajaran.
Adapun salah satu fungsi perpustakaan adalah membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Adapun optimalisasi fungsi perpustakaan dilakukan dengan guru mata pelajaran mengajak seluruh siswanya untuk berkunjung ke perpustakaan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan selama 2-3 jam pelajaran sesuai dengan jam pelajarannya saat itu. Setelah itu, guru memberikan pengarahan agar setiap siswa mencari satu buku bacaan yang disenanginya. Kemudian, guru mempersilahkan siswa untuk membaca buku dengan durasi waktu yang ditentukan. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mencatat informasi yang diperolehnya dari buku bacaan tersebut. Kemudian, guru meminta siswa untuk menceritakan isi buku yang mereka baca tanpa melihat teks. Kegiatan membaca buku, menulis informasi yang diperoleh dari buku bacaan, serta menceritakan kembali isi buku diharapkan dapat menguatkan dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Dalam buku ini menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Kegiatan yang keempat adalah optimalisasi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Kegiatan ini dimulai dengan kepala sekolah bersama guru merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Dari hasil refleksi tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk membuat solusi-solusi untuk penguatan literasi dan numerasi yang akan diintegrasikan ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Setelah itu, guru menyusun modul ajar yang mengintegrasikan solusi-solusi yang telah dirumuskan bersama ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Kemudian, guru mengimplementasikan modul ajar yang telah dibuatnya di kelas masing-masing. Ini merupakan kegiatan literasi dengan membaca dan menyimak video pembelajaran melalui Smart TV. Siswa mengajukan pertanyaan setelah menyimak video pembelajaran. Kenapa penduduk di Asia itu sangat tinggi? Siswa mampu untuk menjelaskan materi yang telah disimaknya melalui Smart TV. Siswa diberikan asesmen formatif yang berbasis literasi dan numerasi. Siswa mampu untuk membuat kesimpulan. Setelah melaksanakan pembelajaran, kepala sekolah bersama guru melakukan evaluasi untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah berjalan efektif atau sebaliknya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi bermanfaat untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan pemahaman siswa, serta meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa. Berdasarkan refleksi hasil dan dampak dari gerakan sadar literasi di SMP Negeri 3 Simpang Hilir yang dilakukan dengan menyediakan pojok baca, lingkungan kaya teks, optimalisasi fungsi perpustakaan, dan optimalisasi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan tersebut dapat meningkatkan minat baca siswa, meningkatkan minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan konsep matematika, meningkatkan fungsi perpustakaan untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis dan berpikir kritis, meningkatkan aktivitas literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, gerakan sadar literasi telah memberikan fondasi yang kuat terhadap penguatan literasi dan numerasi di SMP Negeri 3 Simpang Hilir. Salam literasi. Salam numerasi.